Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Nadia Sabila Ramadhani, absen 14. Saya Reza Ahmad Zawid, absen 20. dari Sekolah Wirafajar, absen 22. Saya Serlita Rania, absen 26. Kami akan menjelaskan mengenai bab 2 yang bertema manusia dalam konsepsi Islam. Next. Dalam bab 2 ini, kita akan membahas manusia, yang kedua kedudukan dan tujuan penciptaan manusia, yang ketiga memahami potensi positif dan negatif manusia, yang keempat aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, dan yang kelima yaitu ikhtiar merealisasikan tugas. Hakikat manusia ada 4, yaitu Bani Adam. Dan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis karena manusia adalah Bani Adam atau anak cucu Adam. Silsilah manusia semuanya berhulu dari Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala dan Quran surat As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Dalam kedua ayat tersebut dikemukakan bahwa manusia mula-mula atau manusia pertama diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang satu rupa. Setelah sempurna, yang tidak lain adalah Adam. Manusia berikutnya atau keturunan Adam diciptakan oleh Allah dari saripati dan air yang hina. Yang kedua, manusia disebut bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisik kimiawi biologisnya. Penyebutan kata bashar dalam Al-Quran tidak kurang dari 35 kali, diantaranya adalah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 20. Kata bashar pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian lahir kata basyarah yang berarti kulit. Jadi istilah bashar ini untuk menunjuk bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan. Yang ketiga, manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata insan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 58 kali, diantaranya terdapat dalam Quran Surat Atin ayat 4 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang keempat, secara sosiologis manusia disebut dengan nas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain, lalu mereka hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan, baik dalam bentuk persaudaraan senasab, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama Muslim, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan antar warga bangsa. Kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Manusia di mata Allah sangatlah mulia. Dan kedudukannya ada 2, yaitu di tengah-tengah malaikat dan binatang. Manusia pada dasarnya mempunyai akal dan nafsu. Bila manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat, tetapi sebaliknya jika manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka derajatnya turun lebih rendah dari binatang. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Toha ayat 14. Dan tujuan penciptaan manusia ada 2, yaitu sebagai Abdullah atau hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ibadah di sini maksudnya adalah sholat, zakat, puasa, dan naik haji, dan menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari seperti memilih makanan yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram. Dan juga contoh manusia yang menjadi khalifah di muka bumi seperti Nabi Daud yang Allah firmankan dalam surat Shad ayat 26.
Selanjutnya adalah memahami potensi positif dan negatif manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkannya dalam menjalani kehidupannya menuju ke arah positif atau negatif. Tim dosen PAI UM menyebutkan potensi positif dan negatif manusia yang antara lain meliputi potensi positif. 1. Manusia memiliki fitrah beragama tauhid. 2. Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. 3. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. 4. Manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. 5. Manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat. Sedangkan potensi negatif, yang pertama adalah manusia merupakan makhluk yang lemah. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Yang ketiga, manusia adalah makhluk zolim dan ingkar. 4. Manusia adalah makhluk yang suka membantah. Dan yang kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Next. Potensi positif atau negatif manusia dapat diketahui melalui yang pertama, fitrah. Diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Fitrah keagamaan akan selalu melekat pada diri manusia. Dengan kata lain, manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama. Yang kedua adalah nafs. Diartikan sebagai syahwat atau nafsu dan jiwa. Nafs yang ada pada diri manusia diciptakan Allah dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dalam hal ini, Al-Quran melalui surat Syams ayat 7-10 menganjurkan untuk memberi perhatian yang besar pada nafs. Yang ketiga adalah qalb. Pada umumnya, orang mengartikan qalb itu sebagai hati. Secara bahasa, qalb bermakna membalik. Dengan demikian, qalb berpotensi tidak konsisten. Ada yang baik, ada pula yang sebaliknya. Baik atau buruknya sifat seseorang sangat ditentukan oleh qalbnya. Dan yang keempat adalah akal atau akal. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menyimpulkan berdasarkan dorongan moral yang disertai kematangan berpikir. Manusia harus mampu menggabungkan kemampuan berpikir dengan dorongan moral agar apa yang ia lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Sebab, apabila ia tidak mampu menggabungkan keduanya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bila ini terjadi, dengan mudahnya orang tersebut akan melakukan perbuatan yang menyimpang, yang berakibat dosa dan merugikan dirinya sendiri. Next. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya sudah membawa potensi dari lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungannya, terutama dengan orang terdekatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yu'awwidani au yunasyirani au yumajjisani." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 125. Hadis tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh orang-orang terdekat dalam hidup manusia. Saat ini, pengaruh lingkungan di luar keluarga semakin beragam, seiring dengan era kemajuan sains dan teknologi. Yang jauh pun bisa jadi dekat. Dalam bidang pendidikan dikenal beberapa aliran pendidikan, yaitu yang pertama empirisme, yaitu yang memandang perkembangan seseorang tergantung pada pengalaman. Kedua, nativisme yang berpandangan bahwa seseorang berkembang berdasarkan apa yang dibawa dari lahir. Ketiga, naturalisme yang pandangannya dalam mendidik hendaknya kembali ke alam agar pembawaan seseorang yang baik tidak dirusak oleh pendidik. Yang keempat atau yang terakhir, konvergensi yang memadukan aliran nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungannya. Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Tugas manusia sebagai khalifah di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Quran
Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Next. Berikut ini adalah merupakan kiat-kiat untuk merealisasikan hal tersebut. Yang pertama yaitu kita sebagai seorang manusia atau khalifah wajib berilmu yang memadai agar kita tidak mudah dibodohi. Kedua, kita harus bertindak secara nyata atau menerapkan dari ilmu yang kita dapat. Jadi tidak kita simpan sendiri, namun juga kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita harus mencari lingkungan yang baik. Kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang beriman, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Keempat, kita harus berdoa, yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Kita wajib menjaga hati kita agar tidak mudah termakan hal yang buruk atau hasutan-hasutan yang buruk. Dan yang keenam, bertawakal atau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hal tersebut. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.